Ya, lanjut. Nah, sekarang ada PDB orde 1. Nah, kenapa saya fokus ke PDB orde 1? Ya, karena metode-metode yang akan digunakan adalah fokusnya ke PDB orde 1, walaupun nanti ada menyinggung beberapa orde-orde yang lain. Nah, PDB orde 1 itu apa? Nah, PDB orde 1 itu merupakan persamaan diferensial biasa dengan bentuk baku Y aksen sama dengan fxy atau dy per dx sama dengan fx, y. Nah, yang saya lingkari ini adalah fungsi dua variabel. Nah, disebut orde 1 kenapa? Kenapa adik-adik? Ya, tentu adik-adik sudah ingat. Kenapa disebut orde 1? Ya karena hanya mengandung turunan pertama dari variabel y. Nah, sehingga solusinya yaitu kan sebuah fungsi y sama dengan y, sehingga berlaku seperti ini. dx dx sama dengan fx, yx. Nah, ini saya hanya mengingatkan konsepnya tadi. Oke. Nah, sudah ingat kan adik-adik terkait dengan PD orde 1? Nah, selanjutnya apa sih karakteristik dari PDB orde 1? Yang pertama adalah nih, PD berubah terpisah. Nah, jadi PD dapat diubah menjadi GY/DY sama dengan fx dx. Nah, variabel yang terlibat terpisah. Nah, itu yang perlu diingat kembali. Yang kedua adalah PD yang bisa direduksi menjadi PD berubah terpisah. Nah, bukan PD berubah terpisah, tetapi bisa diubah menjadi PD berubah terpisah, itu kuncinya. Nah, caranya bagaimana? Ya, ingat kembali ya, yaitu dengan cara mentransformasi dengan UX dengan U sama dengan UX, sedemikian hingga diperoleh suatu persamaan seperti ini. Nah, itu diingat. Yang ketiga, bagaimana karakteristiknya? Yaitu berupa PD linear orde 1. Ya, bentuk umumnya ya dy per dx plus px sama dengan qx. Nah, dapat diselesaikan menggunakan bantuan faktor integrasi. Ya, tentu ingat kembali konsep kalkulusnya. Dan yang terakhir adalah PD Bernoulli. Ada karakteristik PD Bernoulli, ya, bentuk umumnya y aksen plus pxy sama dengan qxy dengan n untuk n elemen r. Nah, di sini sudah jelas. Nah, apabila n sama dengan 0 atau 1, maka diperoleh kembali PD linear orde 1. Nah, itu beberapa karakteristik dari PD orde 1 yang biasanya sering akan digunakan dalam menentukan atau mempelajari metode-metode yang akan dipelajari pada bagian modul ini. Ya. Dari penjelasan saya tadi, atau membantu adik-adik mengingatkan kembali konsep persamaan diferensial. Jadi kesimpulan seperti ini. Bagaimana menyelesaikan PD secara numerik? Ya, secara numerik berarti dilakukan dengan menghitung nilai fungsi XR plus 1 plus XR plus H, itu kuncinya. Jadi ini kuncinya ya, menghitung nilai fungsi XR plus 1 sama dengan XR plus H, dengan H itu adalah ukuran langkah. Nah, itu kuncinya adik-adik. Nah, mau lebih lanjut seperti apa ya, harus dipelajari kegiatan belajar, video-video, materi yang selanjutnya nanti. Nah, sehingga pada kesempatan ini, di modul digital ini ada beberapa metode yang bisa ditawarkan. Misalnya metode Euler, metode Hume, Taylor, Putter, prediktor, korektor. Nah, cuma pada modul ini hanya dibatasi 3 ya, yaitu Euler, Hume, dan Putter. Ya, itu bagaimana menyelesaikan PD secara numerik ya nanti di setiap sub pada metode itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali pada masalah yang tadi. Coba ingat masalahnya. Nah, ini adalah permasalahan kontekstual di awal. Ya, jadi permasalahan yang ada di awal itu merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hukum Kirchhoff, tepatnya hukum yang kedua. Ini kan berkaitan dengan penerapan di kelistrikan ya. Bunyinya adalah jumlah semua tegangan yang ada pada loop tertulis sama dengan 0. Sehingga kita peroleh VR plus VI min E sama dengan 0. Itu yang perlu diketahui untuk bisa menyelesaikannya. Lalu kita substitusikan nilai yang diketahui dan nyatakan VL sebagai turunan pertama dan kuat arus terhadap waktu T. Nah, akhirnya kita akan memperoleh persamaan diferensial linear orde 1
perhatikan bahwa pada PD nilai P adalah 5, sehingga kita bisa peroleh faktor integrasinya dengan cara seperti berikut. Nah, jadi silakan bisa dilihat di slide. Jadi saya tidak akan bacakan dengan detail, adik-adik bisa cermati. Oke, saya berikan kesempatan untuk mencermati. Nah, adik-adik kan bisa cermati tadi ya bagaimana paparan solusinya. Nah, namun di sini kan perlu sedikit pengolahan secara aljabar ya, pengolahan secara aljabar. Setelah itu adik-adik integralkan ya kedua ruas sehingga diperoleh solusi umum sebagai ya berikut ya, berikut solusi umumnya. Karena pada saat T sama dengan 0, arusnya sama dengan 0 ya, maka kita akan peroleh I0 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan solusi khususnya, sehingga kita peroleh C sama dengan negatif 4. Jadi solusi khususnya adalah IT sama dengan 4 min E pangkat negatif 5T. Lalu substitusikan T sama dengan 1 untuk menentukan kuat arus saat T sama dengan 1 detik. Nah, sehingga dari proses perhitungan ini kita peroleh kuat arusnya mendekati 3,97 ampere. Seperti itu adik-adik penerapan dari persamaan diferensial. Nah, oke. Ya, nah jadi saya sudah mengingatkan kembali terkait dengan bagaimana, seperti apa terapannya, seperti apa dari persamaan diferensial itu, dan bagaimana cara mencari solusinya. Bagi adik-adik yang sudah ingat, adik lanjut ke materi metode-metode yang bisa digunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial. Namun bagi yang belum ingat, silakan diputar ulang video ini atau cermati kembali, simak, baca modul teks ya, uraian teks yang ada setelah video materi ini. Baik, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan adik-adik mengingat terkait dengan materi dari persamaan diferensial, agar nanti adik-adik bisa mengikuti perkuliahan secara digital dari metode-metode numerik untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial. Terima kasih dan selamat belajar adik-adik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti setiap aktivitas dan perkuliahan khususnya metode numerik. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.